Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, baru-baru ini warga Aceh sudah mula menaikkan bendera putih di Aceh sebagai simbol keputusasaan dan permintaan bantuan segera oleh penduduk yang terjejas teruk akibat banjir besar dan tanah runtuh. Dalam erti kata lain, warga sudah tidak mampu bertahan dan menyatakan bahawa mereka kehabisan bekalan makanan, air bersih, ubat-ubatan dan keperluan asas, serta tidak lagi mampu menghadapi keadaan semasa. Jelas, sebenarnya ini adalah isyarat kecemasan untuk menarik perhatian pihak berkuasa dan pasukan bantuan agar bertindak lebih cepat membantu mangsa bencana. Baik, kita saksikan berapa klip video yang akan kami tampilkan berkaitan warga Aceh yang menaikkan bendera putih dan kita akan rangkumkan di akhir video ini. Apa-apa pun support kami dengan tekan butang subscribe, tekan loceng dan turunkan komen yang baik-baik. Oke, jom kita saksikan. Let's go. Rakyat Aceh mengibarkan bendera putih tanda sudah menyerah. Bahkan gubernurnya membangkang imbauan Pak Prabowo yang melarang sumbangan asing. Awalnya Pak Prabowo ingin menjadi pahlawan karena dianggap bisa mengatasi bencana Sumatera tanpa bantuan negara lain. Tapi setelah kasus tenda BNPB viral yang dibangun menjelang kunjungan Pak Prabowo, BNPB klarifikasi kalau terdapat keterbatasan personel dan jumlah tenda. Tandanya negara sudah tidak mampu. Untuk itu teman-teman Indonesia dari luar negeri bermaksud untuk memberikan donasi, tapi malah terhalang oleh bea cukai. Parahnya Mendagri Pak Tito Karnavian nyinyir karena negara Malaysia mengirim bantuan kurang dari 1 miliar yang tidak seberapa. Sementara itu Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf mempersulit dan mewajibkan penggunaan auditor bersertifikat jika berdonasi di atas 500 juta. Padahal donasi itu kebanyakan dari platform Kitabisa yang dapat izin ke Mensos dan bisa diketahui siapa nama donaturnya secara rinci. Anehnya Mensos mengancam akan memenjarakan donatur selama 3 bulan kalau nekat berdonasi tanpa izin ke Mensos langsung. Akhirnya Gubernur Aceh menyurati UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena ditinggal bupati yang umroh dan pergi karaoke. Menurut kalian kenapa ya negara lain disuruh investasi untuk IKN tapi dipersulit untuk donasi bencana? Aku bikin konten untuk rakyat, follow biar tahu akal-akalan para pejabat yang mau dianggap pahlawan. Warga Aceh Tamiang yang akhirnya ngibarin bendera putih setelah hampir 2 minggu terjebak banjir bandang. Dan jujur, itu tandanya darurat banget. Rumah hilang, lahan rusak, korban jiwa makin banyak, dan mereka sudah kekurangan makanan, air bersih, sampai layanan kesehatan. Sampai-sampai mereka harus mengibarkan bendera putih sebagai sinyal minta pertolongan, bahkan ke level internasional. Melihat itu rasanya benar-benar nggak kebayang betapa beratnya kondisi mereka yang sekarang. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, intel-intel yang ada tolong dicatat dan sampaikan kepada atasan-atasan Anda bahwa Prabowo Subianto dan keluarganya dari dulu tinggal di luar negeri. Ibunya cucu orang Belanda, tapi masih berusaha untuk mengatakan supaya kita jangan meminta bantuan asing dengan alasan kehormatan apa yang dia bincangkan. 98 dia lari ke Yordania, kita tidak lari, sebagian kita tinggal di sini. Kemudian Syafri Samsudin yang menjadi Menteri Pertahanan, dia ketua tim yang menculik Tengku Daud Bredeh. Kemudian Suharyanto ketua BNPB, dia terlibat dalam operasi-operasi di Aceh. Jamari Janiago, Menteri Menko Polhukam, dia juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa posatis di Aceh. Bagaimana orang Aceh mengharap kasih sayang daripada orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM berat di Aceh? Tidak mungkin kita percaya. Makanya terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah membantu selama ini bersama bahu-membahu dengan rakyat Aceh. Tapi pemerintah masih lupa bahwa ini adalah bencana luar biasa dan tidak bisa untuk diselesaikan dengan cara biasa. Pemerintah Indonesia baru hidup Aceh Sumatera. Maka dengan demikian, dengan rasa hormat kita, bukan berarti kami kalah, bukan berarti kami menyerah, tapi kami ingin tunjukkan kepada dunia Aceh butuh perhatian. Aceh butuh sentuhan.
Biar masyarakat nggak tahu kalau ada sesuatu, Pak. Atau biar orang luar dari Aceh nggak tahu kalau Aceh parah kayak gini. Tuh, itu tower itu, Pak. Tuh, tower tuh. Kenapa orang Aceh nggak boleh upload, Pak? Itu tower ngapain itu? Ada 4. Towernya ada 4 itu. Nggak ada sinyal atau sinyalnya dihabisin, Pak? Ya betul, nggak ada sinyal. Hah? Biar rakyatnya nggak upload ya? Ada-ada saja sih, Bapak. Listrik katanya 93% nyala. Apanya yang nyala, Pak? Tuh, tower, Pak. Woi, bangun, Pak. Tuh, tower. Masyarakat sini ingin menaikkan statusnya. Nah, masalah bencana saya secara pribadi nggak tahu, Pak. Yo, maklum orang kampung, goblok ini otak saya nggak nyampe. Itu tower gunanya apa? Tower itu gunanya apa sih? Karena biar masyarakat tidak bisa upload ini bongkahan kayak gini. Masyarakat mintanya kayunya dipindah, Pak. Ini nggak parah. Bapak pengen lihat yang pindah parah lagi? Ya lupa sih, Bapak lagi rapat tidur ya, Pak. Sorry. Dek, ngomong dek. Adik mau ngomong apa? Bilang aja. Bilang. Adik mau ngomong apa? Meminta apa? Cepet. Biar abang laporkan. Adik mau minta apa? Adik ngomong berdua. Udah cepet. Udah cepet. Adik ngomong aja. Hah? Terus? Baju, Terus? kanan, Makanan. jajan. Gubernur kita orang Aceh sudah ngirim pesan untuk minta bantuan ke pusat PBB kan. Nah, hari ini aku juga udah kirimkan proposal ke pusat untuk bala bantuan agar dibukakan pintu hati Pak Wowo itu biar dinaikkan bencana ini jadi bencana nasional kan. Dan kalaupun nggak jadi bencana nasional, semoga terbuka pintu hatinya. Dikirim bantuan yang lebih melimpah ruah. Jangan bagaikan orang acuh tak acuh ya kan. Proposal yang udah aku naikkan tadi banyak sih. Kalau memang Allah kabulkan berarti itu yang terbaik. Kalau memang Allah tidak kabulkan apa yang kita inginkan, berarti itu tidak yang terbaik. Kita berdoa aja lah. Semoga saudara-saudara kita yang terdampak musibah yang sudah meninggal, semoga Allah terima amal ibadahnya dan semoga Allah tempatkan di sisi yang terbaik, surga Jannatul Naim. Dan semoga teman-teman yang kehilangan hartanya, kehilangan saudaranya, semoga Allah beri ketabahan dan semoga Allah ganti berlipat-lipat ganda dari harta yang sudah hilang saat ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan kalian semua dan sampai jumpa di lain waktu. Masya Allah. Aduh, gini amat ya punya presiden. Loh, kenapa gini amat? Kan dari awal udah pernah tahu kan siapa yang kekeh banget pengen jadi presiden karena harta tidak bertambah akibat tidak berkuasa selama kurang lebih 20 tahun. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Kita punya presiden saat ribuan jutaan yang terdampak, jutaan yang rusak, ruang hidup alam manusia di bencana alam atau bencana ekologis dari Sumatera. Oh, itu hanya 3 provinsi dari 38 provinsi. Kita punya presiden saat kemudian dalam program prioritas utamanya makan bergizi gratis terdapat ribuan bahkan yang keracunan akibat MBG. Yang dibilang apa? Oh, itu hanya sekian-sekian persen saja. Kita punya para pejabat yang setiap ada masalah di negara ini, yang selalu dipikirin apa coba? Kelapa sawit. Yang selalu diselehin apa coba? Antek-antek asing. Sebenarnya apa sih yang ada di isi kepala pemerintah kita hari ini? Alih-alih mereka menetapkan sebagai bencana nasional karena kita melihat bahwa jumlah korban, jumlah kerusakan, dan dampaknya tidak beda jauh dengan tsunami yang terjadi di 2004 bahkan. Tapi mereka malah sibuk untuk berdebat soal istilah. Rakyat yang turun ke sana buka donasi sebagai relawan malah dilihat sebagai saingan, sebagai kompetitor. Membandingkan dengan mereka yang memang tugas mereka ya bekerja untuk rakyat. Itu dilihat-lihat yang malah kerja ya rakyat bantu rakyat, warga bantu warga. Di mana sebenarnya tanggung jawab, job desk-nya para mereka-mereka ini yang udah dipilih oleh rakyat tuh di mana sih? Apakah kita mendengarkan permintaan maaf mereka? Apa kita mendengarkan, melihat dengan tulus rasa kepedulian kemanusiaannya mereka? Mereka malah sibuk untuk cari pencitraan, kampanye. Pilih presiden ini seumur hidup. Sok-sokan turun, pikul beras, dan malah sibuk untuk melakukan manipulasi. Oh, listrik di sana udah nyala 90%. Situasi membaik di sana, tenang aja, sabar. Oh, kita tidak butuh bantuan asing. Kita bisa kok, padahal apa? Gak mampu. Udah gak mampu menangani banjir, bandang, longsor, bencana ekologis yang sebegitu besarnya di Sumatera. Udah gagal dengan proyek food estate, deforestasi segala macam yang terus saja digaungkan. Tapi apa? Gak pernah belajar. Yang terjadi, wah gue mau buka lagi, gue mau ngakuin. Coba kalian pikir-pikir lagi. Di Agustus kemarin, 12 teman-teman kita meninggal hanya ingin bersuara
menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang selalu saja menghadirkan kebijakan yang ngawur, dar dan lain sebagainya yang pada akhirnya juga ngerugiin siapa kita. Tapi apa respon dari pemimpin kita, dari para pejabat-pejabat kita? Naikin pangkat polisi. Apa respon mereka? 5.000-an teman-teman kita ditangkap. Apa respon mereka? 1.000-an teman-teman kita yang kemudian dijadikan tersangka, bahkan hari ini masih banyak kemudian ditangkap. Ini yang dinamakan dengan negara demokrasi. Ini yang dinamakan negara yang kalau misalkan kita baca di konstitusi tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikatakan di dalam bab khusus bahwa ada hak asasi manusia. Ini yang dinamakan negara yang menjunjung tinggi HAM, negara demokrasi. Dan gue jadi mikir, jangan-jangan demokrasi, hukum, dan HAM dimaksud itu bukan untuk rakyat, tapi untuk... Jadi begitu sedutan beberapa klip video warga Aceh menaikkan bendera putih. Ternyata ini bukan main-main dan inilah bentuk protes secara aman yang juga membawa maksud kekecewaan terhadap kelewatan bantuan dan desakan supaya kerajaan memberi perhatian serius, termasuk pengisytiharan bencana nasional yang sehingga hari ini masih tidak diumumkan. Hemat kami, ini sama sekali tiada kaitan dengan isu politik atau pemberontakan. Sebaliknya ini adalah murni berpunca daripada penderitaan rakyat akibat bencana alam. Kami di Tukang React mendoakan warga Aceh yang terkesan bencana, kehilang ahli keluarga, hilang harta benda, supaya lebih bersabar. Insya Allah, Allah pasti ganti yang jauh lebih baik. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.